Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum ke penjelasan materi tentang analisis SWOT, saya mau ngajak dulu teman-teman ya, mengingat kembali atau barangkali ada yang sudah tahu ya, atau memang ada yang belum paham dan belum tahu. Sebetulnya kewirausahaan ini didasari ya oleh apa? Ada sebuah teori ketika awal perkuliahan ya. Nah, ini akan saya jelaskan sedikit ya. Jadi berkenan dengan teori dari Kondratif dan Schumpeter. Nah, oke, kita langsung saja. Nah, ini materinya ketika dulu saya lagi mengajar aplikasi komputer bisnis ya. Menerangkan bahwa yang namanya teknologi itu ada sejarahnya secara historikal. Oke. Karena kita ada di FEBI ya, Fakultas Ekonomi, maka sangat bersinkronisasi sekali ya, berhubungan sekali yang namanya ekonomi ini ya, seperti teman-teman tahu ya, aturan rumah tangga atau manage rumah tangga. Terus yang namanya sejarah ini saya bagi ke dalam 6 fase ya, ada masa kuno, berpertengahan, era modern awal, revolusi industri, pasca perang dunia, akhir abad 20 dan awal abad 21. Nah, jadi kewirausahaan ini ya, seperti yang teman-teman ketahui ya, dimotivasi oleh diri pribadi atau diri sendiri dengan penemuan baik dari ide, baik dari cara penjualan, baik dari penemuan baru dari barangnya itu sendiri ya, memodifikasi ya. Nah, jadi yang namanya inovasi ya, ini berkenaan dengan kata ya, invention. Invention itu apa? Penemuan, teman-teman. Ya. Jadi kalau dimaknai ya, ini berhubungan sekali. Jadi yang namanya invention, penemuan atau menemukan, ya, ini berhubungan dengan inovasi. Di mana inovasi ini meliputi, nah ini teman-teman bisa lihat ya, memperkenalkan suatu produk baru, ya, demi mempertinggi sebuah efisiensi dari satu produk. Terus mengadakan peluasan pasar suatu barang. Ya. Atau misalnya ya ini tadi ya, untuk mempertinggi eksistensi ya. Misalnya dari kalau dari teori needs-nya Abraham Maslow itu yang paling atasnya itu adalah aktualisasi diri ya, atau ibaratkan mengeksistensikan diri. Nah, memungkinkan ini adalah sebuah timbulnya dari proses imitasi tadi ya, bukan plagiasi tapi imitasi, dimodifikasi, di mana pengusaha atau baik secara organisasi perusahaan atau secara individu melakukan pengembangan teknologi baru ya, atau misalnya barang baru, produk baru. Itu yang disebut dengan inovasi kan. Atau bahasanya tadi sama dengan invention, menemukan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini akan berkaitan dengan sebuah teori dari kewirausahaan itu, yaitu dari Schumpeter dan Kondratif. Ya. Oke, uh, singkat saja ya dari sejarahnya, yang namanya sejarah kan tadi saya bagi 6 ya, ada masa kuno. Teman-teman pasti ya membayangkan masa kuno itu apa ya, saya ajak berimajinasi saja ya. Karena yang namanya di masa kuno itu karena kegiatan ekonomi akan berbasis pada ini, pada produk-produk pertanian ya. Terus proses transaksinya juga ya sama ya, kuno sekali atau sederhana sekali ya, masih pakai sistem barter gitu kan ya, kita imajinasikan saja seperti itu. Terus di abad pertengahan ya hampir sama ya, jadi eh, perdagangannya itu juga sama ya, masih apa, berkenan dengan pertanian atau sembako ya, barang-barang pokok. Nah, di era modern awal ya, uh, muncullah yang namanya sebuah paham yang namanya sekularisme ya. Di sini ya, uh, saya ambil Rothschild ya. Teman-teman yang tahu Rothschild pasti yang pernah baca teori konspirasi Illuminati gitu ya. Nah, ini di 1773 sampai 1885 ya Rothschild ini. Nah, ini mempunyai sebuah pemahaman tentang yang sekularisme ya. Jadi topik ekonomi itu mulai terfokus pada pengelolaan harta masyarakat atau negara. Nah, berlanjut kepada yang namanya teori revolusi, apa bukan teori, revolusi industri, masa revolusi industri.
sebagai impact dari revolusi industri juga ya, bangsa kita juga apa terimpact itu terdampak. Seperti halnya ya, kenapa ada penjajahan sampai ke Nusantara ini atau Indonesia ini? Karena itu tadi ya, ada semboyan 3G, gold, gospel, glory-nya dari pemahaman orang-orang Eropa gereja sana. Ingin membuktikan bahwa dunia itu bulat, ya, penyebaran dari keyakinan dari Kristen tadi, terus glory untuk ya sebuah apa ya penemuan harta karun gitu kan, atau penemuan tanah baru gitu ya. Nah, ini paham-paham yang ya secara sekularisme dibangun gitu ya. Nah, di dalam revolusi industri ini juga ya eh, berdampak juga ke dalam sebuah pemahaman itu, ke dalam sebuah revolusi industri di mana yang namanya kondisi sosial ekonomi otomatis akan juga dinamis berubah. Ya, juga budayanya. Ya, di mana yang namanya sebuah penemuan-penemuan baru gitu ya. Terus ya ibarat gini, alat gitu, tools yang tadinya masa kuno meramu gitu kan pakai apa ya? Kalau misalnya manusia purba itu kan pakai alatnya pasti pakai batu. Terus berjalan lagi tadi di masa-masa abad pertengahan berubah ya kan jadi pedang gitu. Nah, di abad-abad berikutnya juga kan pasti akan berubah jadi seperti ada senjata api, pistol gitu ya. Nah, di sini ya revolusi industri juga memunculkan yang namanya paham kapitalisme yang lebih bebas muncul menggantikan paham tadi ya merkantilisme tadi. Jadi revolusi industri ini juga bisa disebut ya apa perannya bisa disebut ya untuk perkembangan ilmu ekonominya gitu ya. Oke. Nah, eh, ada di secara sejarah lagi di tahap berikutnya gitu, yaitu di pasca perang dunia ya, baik satu atau dua. Ya, ini mengakibatkan perekonomian hancur global secara global. Ya. Nah, ini juga melontarkan atau memunculkan sebuah ide gitu ya. Jadi yang namanya sebuah perdagangan global itu yang bebas. Nah, itu kan kita harus paham juga sebagai ahli ekonomi ya, baik dari jurusan MKS, ekonomi syariah, manajemen, dan juga akuntansi syariah ya. Kita harus paham dulu selain dari sejarah perkembangan Islam atau sejarah perekonomian Islamnya ya. Kita juga harus paham yang umumnya ya yang atau bahasa sebutnya di luar syariah yang konvensionalnya gitu. Nah, ini menimbulkan sebuah pemahaman gitu. Kenapa dunia saat ini terbentuk ya, terbentuk seperti ini ya. Itu tadi teman-teman harus tahu ya. Oke. Nah, ketika akhir abad 20 dan awal abad 21 sekarang ya, yang namanya histori ya, sejarah baik sosial ya, itu akan berhubungan dengan ekonomi ya, terlebih juga politik. Dulu ada yang disebut dengan negara Uni Soviet ya, itu blok timur. Sekarang udah nggak ada teman-teman. Komunis ya, paham komunis itu runtuh, katanya hancur ya. Nah, nah sekarang juga sama. Ada akulturasi seperti RRT ya, Republik Rakyat Tiongkok, yang mengakulturasikan yang namanya paham komunis dengan kapitalis teman-teman. Nah, mungkin saja mereka sudah menganalisis ini, makanya mereka bisa menguasai perekonomian di awal abad 21 ya gitu. Nah, jadi analisis ini ya kita harus pahami dan menjadi sebuah pondasi buat generasi teman-teman ke depannya. Karena apa? Eh, ini bukan hanya sekedar secara bercerita ya, tapi ini ilmiah teman-teman. Ya, dimana yang namanya analisis ini menjadi sebuah ramalan yang akan menjadi fakta. Gitu. Ketika apa? Ya, sekarang yang namanya digitalisasi era 4.0 atau mau ke 5.0. Jadi media komunikasi ya ini sangat jadi
tombaknya gitu, maksudnya yang paling utama. Kenapa? Nah, ini sudah ada yang meramalkan, namanya Kondratif ya. Kondratif Webs nama modelnya, orang Rusia. Silakan sama teman-teman di googling atau searching ya. Kondratif ini lahir dan ada di tahun berapa memunculkan idenya ini atau modelnya ini. Jadi dia sudah memodelkan ya. Dia mengawali model Kondratif Webs-nya ini dari abad 18. Selang 50 tahunan sampai ke 1990. Ya. Oke, sini 2000 lah. Nah, kontratif ini ya, model kontratif ini teman-teman bisa lihat ya. Simbolnya disimbolkan PRD ya. P itu prosperity, R itu recession, D itu depression ya, E itu improvement. Untuk detailnya ya nggak akan di video ini ya atau di mata kuliah ini. Ini hanya saja saya akan menerangkan sedikit saja. Nah, maksudnya apa? Di model ini ada yang namanya waves atau gelombang. Ya. Ada yang namanya dinamika, dinamis, naik turun. Yang namanya gelombang itu waves itu. Ya. Nah, yang namanya kontratif ini memperkirakan ya. Dia sudah memperkirakan di tahun 1990 yang bakalan rame gitu ya. Simpelnya apa? Itu information and technology. Ini kerasa sama saya teman-teman ya. Eh, saya lahir di tahun 1984. Ketika tahun 1990 berarti umur saya 6 tahun. Nah, saya mengingat ketika tahun itu ya, ini yang namanya TV ya, TV tabung tuh dulu. Itu transisi dari TV hitam putih ke TV berwarna ya, walaupun masih analog gitu. Nah, ini sangat cepat sekali teman-teman naiknya ya. Terus merekam atau merecord itu dulu pakai Walkman ya, atau enggak pakai tape recorder ya. Terus berubah lagi, ada CD, ada DVD ya. Terus berkembang lagi jadi MP4. MP4, CD, DVD sekarang udah nggak laku ya, karena ada apa, ada jokes, ada Spotify, ada YouTube ya. Nah, ini sangat kerasa teman-teman ya, ketika yang namanya sebuah informasi teknologi di sini berkembang sekali ya, baik dari media komunikasinya gitu ya, dan mempengaruhi sebuah pola pikir atau budaya individu, behavioralnya, perilakunya ya, membangun behaviornya beda gitu ya. Nah, kontratif webs ini ya sama dengan yang namanya Schumpeter webs. Tadi saya bilang ada teori kontratif dan teori Schumpeter. Kalau orang ekonom pasti mau mengetahui ya kontratif dan Schumpeter ini, karena biasanya di ekonom ada yang disebut Keynesian ya, atau bahkan ke Schumpeterian, di mana Schumpeterian ini punya model sama seperti hampir seperti kontratif ya. Ya, di sini disebut dengan the Schumpeterian Cycle of Innovation and Entrepreneurship. Nah, Schumpeterian dia lebih ke belakang lagi ya. Jika disambungkan dengan tadi yang secara sejarah ya, ini sesuai dengan kenyataan ya, sesuai dengan kondisi yang dialami umat manusia di dunia ini gitu. Nah, yang asiknya ya kalau menurut saya di dalam Schumpeter Webs ini, di dalam modelnya ada yang nyebut dia menggambarkan tahun 2020. Coba googling lagi sama teman-teman ya, Schumpeter ini ada di tahun berapa dia mencetuskan modelnya atau teorinya ini. Nah, maksudnya apa? Yang namanya ilmu pengetahuan ya, ini bisa memprediksi ya, atau secara sombongnya bisa meramalkan keadaan di depan, itu bisa membuat sebuah mendesain gitu ya, apa yang harus terjadi di depan, mungkin saja gitu kan ya. Nah, jadi yang namanya ilmiah ini ya, ini harus dipahami oleh teman-teman. Maksudnya apa? Nah, di sini ya, tadi saya ceritakan ketika di 1990 ya,
Ini hampir mirip ya. Nah, Schumpeter ini sudah memprediksi bahwa yang akan ramai, yang akan menjadi tren naik gitu, itu digital network software and new media, media sosial. Jadi zaman saya belum ada teman-teman, paling apa Friendster ya. Tapi di tahun 1999 ini ya, atau teman-teman mungkin umurnya masih berapa tahun. Nah ini eh, sangat naik sekali ya orang berkegiatan bermedia sosial itu. Cobalah teman-teman juga googling YouTube itu ramenya tahun berapa? Tahun 2000-an ke sini kan. Kalau di kita dulu ada YouTuber pertama cewek dua tuh, akun pas Cinta Jojo. Terus ada polisi yang jago nyanyi itu siapa? Norman Kamaru gitu ya. Sampai ke Pak Eko, masuk Pak Eko gitu kan. Nah, ini ramai sekali teman-teman. Ya. Tapi ya di sini ada yang disebut dengan website putus-putus. Nah, ini akan mengalami sebuah bukan kemunduran ya, tapi jenuh, titik jenuh. Sama halnya seperti kalau di dalam manajemen pemasaran, trik marketing ini sudah banyak diketahui. Jadi apa ya, tidak memunculkan ide baru. Jadi orang yang bisa atau perusahaan yang bisa eksis tadi ya adalah yang bisa menemukan inovasi atau invention, menemukan ya. Nah, makanya entrepreneurship ya atau kewirausahaan ini berhubungan sekali dengan inovasi. Nah, ini PR buat teman-teman atau buat saya juga. 2020 ke sana, Schumpeter sudah meramalkan bakalan ada yang ramai lagi apa. Selain, tapi dia tidak bisa menuliskan atau menyebutkan di sini atau bisa saja ini stuck. Ya. Karena yang namanya teknologi sekarang ini sudah disebut zaman keemasannya manusia ya, yang serba cepat, instan gitu. Apalagi nanti di sini atau balik lagi bisa dihubungkan dengan keadaan pandemi sekarang. Uh, gitu teman-teman. Nah, teman-teman yang bakalan bertarung di depan sana 2020 ke sana ke depan. Jika ingin eksis yaitu harus menemukan inovasi baru. Ya, baik dari trik marketing. Ya, ini kan ekonomi ya. Baik dari ya itu tadi ya. Cara memodifikasi produk. Nah, ini makanya disebut dengan five webs. Kalau di apa ya konsep disruption ya ini yang disebut dengan ya 4.0 mau ke 5.0. Nah, apakah kita siap? Ya, nah itu adalah sebuah pertanyaan teman-teman. Makanya ini hanya pemanasan saja teman-teman ya. Jadi analisis SWOT itu mungkin sering teman-teman yang nanti akan saya jelaskan mungkin sering teman-teman ketahui atau sudah pernah dengar atau sudah hatam gitu ya, sudah jago lah. Kenapa perlu? Ya itu tadi karena yang namanya kita sebagai akademisi ya atau yang harus ilmiah sebagai mahasiswa ataupun dosen ya ini tadi harus bisa memprediksi ya bukan mendahului takdir atau ini dari Tuhan ya atau dari Allah Subhanahu wa taala tapi ilmu ini digunakan untuk memprediksi ya untuk apa nah itu tadi sebagai kita sebagai manusia untuk lebih mengimani kan ya kalau di konsepnya Islam ya lebih mengimani kepada Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Nah ini masih putus-putus teman-teman dan ini nggak ditulisin sama Schumpeter di 2020 ke sana ini yang bakalan nanti rame apa. Nah coba tebaklah sama teman-teman ya untuk membangun Indonesia ini sebagai generasi milenial ya. Yang menurut saya teman-teman ini levelnya atau tantangannya sangat besar sekali gitu ya sangat sulit sekali bukan besar sekali sulit sekali ketika yang namanya misalnya eksistensi teman-teman ingin bereksistensi harus bersosialisasi kan. Kalau dulu sebelum zaman pandemi, zaman saya ingin bersosialisasi tinggal gaul saja ya, tapi eksisnya gampang gitu ya maksudnya. Kalau teman-teman
ya di generasi milenial sekarang ini sama, saya milenial ya dengan teman-teman, cuman teman-teman ini lebih milenial lagi ya. Untuk eksis teman-teman ini harus bisa menggunakan media, software atau jaringannya, karena ini di era digital teman-teman. Kebayang kalau teman-teman, maaf ya, gaptek, nah orang itu nggak akan kenal teman-teman ya. Makanya sudah diprediksikan ya secara Schumpeterian, atau misalnya di teori kebutuhan dari Maslow, itu yang paling tinggi itu aktualisasi diri ya, untuk grow-nya. Karena apa? Ya eksistensi ya. Kita sebagai manusia ya butuh eksis gitu, untuk selain untuk dikenal, apalagi kita ingin berkegiatan ekonomi ya, begitu. Oke, kita lanjut kepada materi SWOT, analisis SWOT. Mari kita sudahi dulu di materi ini ya, tentang history of teknologi dan teori dari Kondratif dan Schumpeter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.